Halo semuanya, selamat datang kembali di channel resmi dari blog belajar.id, yaitu Kecoak Sakti Official. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan coba membahas atau melanjutkan materi tentang jaringan multimedia. Dan di sini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu membangun infrastruktur audio atau musik streaming dengan Apache server. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mungkin di sini kita akan membahas beberapa teori dan mengenal tentang Apache server itu sendiri. Jadi sebenarnya Apache itu apa? Apache merupakan perangkat lunak untuk membuat server streaming gratis berbasis web. Jadi untuk streaming ini bersifat untuk melakukan streaming musik. Apache ini memungkinkan kita untuk mengalirkan informasi berupa musik langsung ke browser menggunakan pemutar dari HTML5. Dan oleh sebab itu, kita dapat mengakses server streaming kita ini dari semua perangkat, baik itu dengan dukungan internet ataupun tanpa dukungan internet, seperti itu. Baiklah, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk melakukan instalasi Apache ini. Yang pertama yaitu di sini kita akan melakukan instalasi terhadap web server. Karena Apache ini berjalan menggunakan browser, otomatis kita akan membutuhkan web server untuk mempublish server Apache kita sehingga user dapat mengaksesnya melalui browser. Yang kedua, di sini kita akan menginstal database server yang tujuannya nantinya untuk menyimpan beberapa informasi dari server Apache kita. Dan yang terakhir di sini kita akan menentukan folder musik yang akan kita streaming atau kita share ke orang-orang yang ingin mendengarkan musik, baik itu dari online ataupun offline. Intinya di sini kita membutuhkan suatu jaringan untuk melakukan sharing musik yang ada pada server kita. Baiklah, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan pada praktikum kita kali ini. Yang pertama di sini kita harus menyiapkan sampel musik yang akan kita streaming. Dan di sini sampel musik mungkin saya download aja dari internet, jadi contohnya mungkin bebas saja sebagai sampel kita untuk melakukan praktikum audio streaming ini. Yang kedua di sini Ubuntu Live Server, dan Ubuntu ini nantinya sebagai media untuk meletakkan server yang akan kita install. Lebih tepatnya server dari musik kita. Yang ketiga yaitu paket atau software Apache. Jadi di sini saya sudah mendownload dari website resmi dari Apache, dan nanti teman-teman bisa download aja dari website resminya, dan untuk linknya akan saya share juga. Dan selanjutnya di sini saya menggunakan VirtualBox sebagai media untuk membuat server. Dan yang terakhir kita membutuhkan jaringan komputer. Baiklah, untuk semua sampel ini nanti akan saya share di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung download aja kebutuhan dari praktikum kita. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam praktikum kita. Di sini kita akan membangun Apache server menggunakan VirtualBox. Jadi tahapan pertama di sini kita memastikan memiliki server dari Ubuntu Live Server. Tetapi sebelum kita melakukan instalasi ke dalam praktikum kita, di sini pastikan pada bagian setting, yaitu pada bagian network. Di sini pastikan kita sudah memilih bridge adapter. Jadi tujuannya di sini agar kita dapat menggunakan adapter fisik dari komputer kita. Lalu di sini kita okekan aja setelah kita memiliki adapter yang akan kita gunakan. Oke. Selanjutnya di sini tinggal kita jalankan aja server Ubuntu kita. Contohnya di sini saya sudah menjalankan. Saya menggunakan Ubuntu 20.04 dan ini yang server. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam praktikum, di sini kita login dulu ke dalam Ubuntu server kita. Dan untuk login ini silahkan masukkan aja password sesuai yang kita install pada tahapan instalasi server. Contohnya di sini blog. Oke. Jadi di sini saya sudah berhasil login, dan tahapan yang harus kita lakukan di sini kita harus masuk ke dalam root admin atau root akun. Caranya di sini ketikkan perintah sudo su, lalu enter dan masukkan password dari server, yaitu blog contohnya. Oke. Di sini kita sudah masuk ke dalam admin dari Ubuntu kita. Tandanya di sini pastikan sudah ada tanda pagar seperti ini. Jadi tandanya kita sudah berhasil masuk ke dalam Ubuntu kita.
Kemudian di sini agar lebih jelas untuk tahapan instalasi, mungkin saya akan menggunakan command prompt. Dan sebelum kita melakukan login ke dalam command prompt atau melakukan remote dari command prompt, di sini kita cek dulu service SSH. Jadi salah satu perintah untuk melakukan remote atau paket untuk melakukan remote itu yaitu SSH. Jadi di sini kita cek paket SSH terlebih dahulu, yaitu systemctl status SSH. Lalu enter. Dan di sini pastikan kita sudah menginstal paket SSH dan statusnya sudah running. Kemudian di sini kita cek IP address dari VM kita atau server kita. Caranya kita ketikkan perintah IP address. Kemudian di sini kita sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.100.100. Kemudian di sini kita tinggal akses saja IP ini dari command prompt, dan tujuannya di sini kita ingin melakukan remote terhadap server kita. Jadi caranya di sini silahkan buka aja command prompt. Lalu contohnya di sini saya sudah membuka command prompt, dan jika tidak ketemu pada bagian Windows ini silahkan ketikkan aja command prompt, dan di sini akan ada rekomendasi dan kita klik aja. Dan kalau sudah dibuka maka tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini saya besarkan dulu biar lebih jelas. Oke. Kemudian di sini kita coba mengakses server kita dari command prompt. Caranya SSH spasi lalu nama user kita yaitu blog add IP dari server yaitu 192.168.100.100. Lalu enter. Dan di sini kita ketikkan yes untuk masuk ataupun connect ke dalam server kita. Lalu enter dan masukkan password kita. Dan di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam server kita. Kemudian sama seperti tadi, di sini kita harus login dulu sebagai root admin atau root password. Caranya ketikkan perintah sudo su lalu block. Oke. Di sini kita sudah masuk ke dalam root kita. Jadi, selanjutnya kita sudah bisa melakukan tahapan untuk membuat server kita. Sebelum kita melakukan pembuatan server, di sini pastikan kita sudah memiliki akses internet. Karena di sini kita akan menginstal beberapa paket untuk server kita, jadi kita membutuhkan internet. Caranya di sini kita ketikkan aja ping google.com contohnya, dan pastikan sudah ada replay internet seperti ini. Dan kalau sudah, ya udah kita cancel aja. Ctrl C, oke. Dan kemudian di sini kita lakukan update untuk library dari Ubuntu Live Server kita. Caranya apt update dan kita tunggu sampai proses update selesai. Dan di sini tergantung koneksi internet kita, kalau cepat seharusnya cepat juga. Dan untuk update ini tidak akan lama, jadi silahkan ditunggu aja. Oke, jadi di sini sudah selesai, tinggal kita install aja paket-paket yang kita butuhkan. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah membahas, kita membutuhkan web server untuk pembuatan server Apache ini. Jadi di sini kita perlu menginstal paket namanya Apache 2. Jadi Apache 2 ini merupakan paket untuk web server. Dan selanjutnya kita install aja apt install Apache 2. Oke, lalu tekan Y untuk melakukan proses instalasi. Dan di sini kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, kalau berhasil diinstal, maka di sini akan nampak proses instalasi selesai. Dan kita kembali ke user blog kita. Kemudian, selanjutnya untuk memastikan di sini kita perlu mengecek apakah status dari web server kita sini sudah aktif atau tidak. Dan caranya di sini tinggal ketikkan perintah systemctl status
Apache 2. Dan di sini pastikan sudah running. Jadi seharusnya ketika proses instalasi selesai, server kita sudah running. Kemudian kita klik aja Q untuk keluar dari proses pengecekan status. Selanjutnya kita coba cek dari web browser kita. Jadi di sini kita buka aja web browser kita, Google Chrome. Dan di sini kita masukkan IP dari server kita, yaitu 192.168.100.100. Oke, seperti ini. Dan kalau berhasil seharusnya akan muncul tampilan dari halaman web Apache 2 seperti ini. Dan di sini tandanya kita sudah memiliki server Apache 2 atau web server. Kemudian langkah kedua yang perlu kita lakukan di sini yaitu melakukan instalasi untuk paket database server. Untuk paket database server ini kita menginstal namanya MariaDB. Jadi di sini silahkan lanjutkan dengan mengetik apt install MariaDB strip server spasi MariaDB strip client. Lalu kita enter dan kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, di sini tekan aja Y, lalu enter lagi. Dan kita tunggu sampai server kita mendownload semua paket yang dibutuhkan. Oke, kalau sudah selesai di sini tinggal kita cek aja status dari server database yang kita install. Caranya di sini ketikkan systemctl spasi status MariaDB. Lalu enter dan di sini pastikan sudah ada tulisan running atau aktif. Kemudian kita perlu melakukan konfigurasi awal untuk database server kita. Caranya di sini kita ketikkan aja perintah mysql strip secure installation. Jadi kita ketikkan aja mysql secure installation, lalu kita enter. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan current password. Jadi di sini current passwordnya kita ketikkan aja root, lalu enter. Dan apakah Anda ingin mengganti password? Kalau ingin mengganti tekan aja Y, lalu masukkan password baru. Contohnya di sini root juga. Jadi saya tidak ada melakukan perubahan sama sekali, tetapi nggak masalah, kita ketikkan aja root. Kemudian di sini akan ada permintaan atau pertanyaan tentang menghapus anonymous user, dan di sini kita ketikkan aja Y, lalu disallow root login, Y kan, remove test, Y juga, dan reload privilege table now, kita Y kan juga. Oke, kalau sudah selesai di sini akan ada pesan thank you for using MariaDB dan semua konfigurasi sudah kita atur. Kemudian di sini kita coba login ke dalam database server kita untuk memastikan apakah password yang kita buat itu sudah aktif atau tidak. Caranya di sini ketikkan aja perintah mysql min u root ini nama user utamanya, min p, lalu enter dan kita masukkan passwordnya yaitu root. Kalau berhasil di sini seharusnya kita akan masuk ke dalam database MariaDB kita. Dan di sini tandanya proses instalasi database kita sudah berhasil. Selanjutnya di sini kita exit aja untuk keluar. Oke.
Selanjutnya, kita perlu menginstal beberapa paket untuk web server kita. Dan paket ini kita menginstal untuk bahasa pemrograman PHP karena salah satu service website itu yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi di sini kita install aja service dari pemrograman PHP. Dan untuk codingan instalasinya ini sendiri nanti akan saya share karena cukup panjang. Jadi sebenarnya saya sudah membuatkan juga beberapa sintaknya, nanti saya share, ataupun teman-teman bisa langsung melihat pada website resmi saya yaitu blogbelajar.id, dan di sana saya sudah memberikan juga tahapan instalasi beserta codingan yang digunakan. Dan di sini saya copy dulu yang baris pertama, lalu pastekan dan kita enter. Dan di sini kita perlu menginstal software property command. Jadi berisikan beberapa paket yang dapat kita gunakan. Dan kemudian kalau sudah terinstall, selanjutnya kita perlu menginstal yang kedua, yaitu repository yang kita gunakan. Jadi di sini saya menggunakan repository dari pihak ketiga dan namanya diambil dari Onrich PHP. Jadi di sini kita menggunakan library dari pihak ketiga. Jadi kita enter aja. Dan kita tunggu sampai proses selesai. Dan di sini ada tanda enter untuk continue. Dan kemudian kita enter aja untuk continue. Dan kita tunggu sampai proses instalasi library selesai. Oke. Di sini proses instalasi untuk library selesai. Kemudian di sini kita perlu menginstal beberapa paket untuk PHP 7. Jadi ada beberapa paket yang perlu kita install, yaitu ada libapache 2, ada PHP 7 common dan lain sebagainya. Dan biar cepat di sini kita copy aja dan kita pastikan pada server kita. Jadi di sini cukup banyak yang perlu kita install. Dan di sini nanti tinggal teman-teman cek aja di kolom deskripsi, akan saya lampirkan satu persatu. Oke, di sini kita enter dan kita tunggu sampai proses instalasi library selesai. Dan kita tekan Y untuk melakukan instalasi. Oke, kalau proses instalasi selesai, selanjutnya di sini kita perlu melakukan konfigurasi beberapa file untuk PHP yang kita download sebelumnya. Dan di sini untuk melakukan instalasi itu sendiri, sebenarnya kita bisa menggunakan perintah nano/etc php 7.4 apache 2 php.ini. Jadi di sini kita hanya perlu beberapa konfigurasi untuk file php.ini. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang perlu kita cari di sini yang pertama yaitu file upload. Dan cara untuk mencarinya biar lebih cepat, di sini ketik aja Ctrl W, lalu kita cari baris yang ingin kita konfigurasi. Yang pertama yaitu file upload, enter. Dan di sini pastikan statusnya sudah on. Karena sudah on, kita abaikan aja. Kemudian kita search lagi dengan cara Ctrl W, lalu kita cari allow strip URL strip fopen. Oke, jadi di sini kita cari fopen dan pastikan statusnya juga on.
Karena sudah on, jadi di sini kita abaikan juga. Kita cari yang selanjutnya sort open tag. Jadi di sini kita cari sort underscore open tag. Lalu di sini hilangkan titik koma yang di depan untuk mengaktifkan sintak ini. Kemudian kita cari juga memory limit. Caranya Ctrl W, lalu ketikkan aja memory limit, enter. Dan untuk memory limit ini kita ubah menjadi 256 M. Kemudian kita cari juga upload max file. Jadi Ctrl W lagi, kita ketikkan upload max file, lalu enter. Dan di sini kita ubah menjadi 100 M. Jadi batas upload itu bisa 100 mega. Kemudian kita cari juga max execution time, enter. Dan waktunya ini kita ubah menjadi 360 second. Dan terakhir kita ubah juga date titik time zone. Untuk date titik time zone ini kita hilangkan titik komanya. Kemudian kita ubah lokasi kita, yaitu Asia/Jakarta. Jadi kita pilih aja ibu kota dari negara kita. Kemudian kalau sudah selesai di sini kita save. Caranya gunakan kombinasi Ctrl X, lalu Y, lalu enter untuk menyimpan konfigurasi tersebut. Kemudian di sini kita perlu menambahkan database baru untuk menyimpan data dari Apache ataupun server audio streaming kita. Di sini kita masuk dulu ke dalam database kita, yaitu MySQL -u root -p, lalu enter dan masukkan password kita, yaitu root. Kemudian enter. Dan di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam database server kita. Selanjutnya di sini kita perlu membuat database baru. Caranya ketikkan create database, nama database kita yaitu Apache 2. Seperti ini, titik koma, lalu enter. Dan di sini kita sudah berhasil membuat database baru. Kemudian kita buat user untuk mengelola database ini. Caranya create user, baru nama user kita yaitu blog belajar @localhost. Kutipnya pastikan sesuai dengan yang di video ini. Lalu kita tentukan passwordnya yaitu identified by. Untuk passwordnya di sini saya samakan dengan usernya yaitu blog belajar. Lalu terakhir titik koma, enter. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat user untuk server Apache kita. Selanjutnya kita atur agar user ini dapat mengelola database Apache yang kita buat tadi. Jadi caranya di sini ketikkan grant all on, baru kita panggil nama database kita yaitu Apache 2 titik bintang. Jadi dia dapat melakukan pengelolaan terhadap seluruh data yang ada dari database, baik itu tabel, kolom, dan data lainnya. Kemudian kita ketikkan to, lalu kita panggil nama user kita yaitu blog belajar @localhost grant option. Jadi di sini kita mengatur hak akses penuh terhadap user blog belajar ini. Lalu kita enter. Dan di sini kita sudah berhasil mengatur hak akses. Kemudian di sini kita perlu menyimpan
pengaturan hak akses ini. Caranya plus privileges titik koma lalu enter, dan kalau sudah tinggal kita exit aja. Oke. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat database user dan memberikan hak akses terhadap user tersebut. Kemudian kita clear aja. Selanjutnya, di sini kita perlu menginstal paket unzip untuk melakukan ekstrak file dari Apache yang kita install nantinya. Dan di sini kita ketikkan perintah apt install unzip lalu enter. Dan di sini kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, kalau proses instalasi selesai, selanjutnya di sini kita perlu memasukkan file Apache kita. Dan untuk filenya itu nanti akan saya share juga link downloadnya. Dan di sini kebetulan saya sudah download, jadi tinggal ikuti aja langkah-langkah berikut. Jadi di sini untuk memasukkannya saya menggunakan aplikasi WinSCP. Jadi salah satu aplikasi untuk remote file yang akan kita gunakan. Dan di sini kita perlu mengecek IP address kita terlebih dahulu, yaitu IP address. Dan untuk IP kita yaitu 192.168.100.100 yang ini. Kemudian kita buka aplikasi WinSCP seperti ini. Lalu kita enter. Dan kita tunggu sampai aplikasi ini terbuka. Untuk aplikasi WinSCP ini seperti ini. Jadi saya buka lebar dulu. Dan tahapan selanjutnya kita perlu login ke dalam aplikasi WinSCP. Dan caranya di sini klik menu session, lalu new session. Dan pastikan kita menggunakan protokol SFTP atau port 22. Kemudian untuk hostname ini kita masukkan IP kita yaitu 192.168.100.100, lalu login ke dalam user kita yaitu blog dan passwordnya juga. Jadi untuk user ini kita gunakan bagaimana kita login ke dalam server Linux kita atau Ubuntu Live Server kita. Kemudian login dan di sini kita klik aja no. Dan kita tunggu sampai terbuka direktori dari user kita yaitu blog. Dan di sini kalau kita minimize dan kita ketik ls, seharusnya kita hanya memiliki satu buah file dengan nama MB. Dan kalau kita cek pada WinSCP juga ada MB. Jadi di sini kita sudah terkoneksi satu dengan yang lain. Kemudian di sini kita perlu memasukkan file Apache kita. Caranya di sini kita buka aja file Apache kita, kemudian kita tinggal drag aja file ini ke dalam server kita dan kita tunggu sampai server ini sudah memiliki file Apache. Oke, di sini kita close dulu. Dan di sini kita sudah memiliki file Apache dan kalau kita klik ls, seharusnya kita sudah ada dua file. Dan selanjutnya di sini kita perlu melakukan ekstrak terhadap file ini. Dan di sini kita akan menyimpan ke dalam file dari web server kita yaitu var www. Jadi caranya di sini kita ekstrak dulu. Unzip. Lalu kita panggil nama file kita yaitu Apache 5.5.3. Kemudian min d. Lalu var www, lalu kita buat namanya Apache. Dan Apache ini nama folder untuk server kita nantinya. Lalu kita enter dan kita tunggu hingga proses ekstrak selesai. Kemudian kalau sudah selesai, di sini kita perlu
mengatur hak akses terhadap folder yang baru saja kita buat. Caranya di sini kita gunakan chown -r www/data.www/var www.ampache, yaitu nama folder kita. Kemudian enter. Selanjutnya di sini kita buat juga hak akses chmod -r 755 -var www.ampache, lalu enter. Dan di sini kita sudah mengatur hak akses untuk folder kita. Selanjutnya kita akan coba melakukan konfigurasi agar file web yang pertama kali diakses, yaitu server kita. Jadi di sini kita clear dulu dan coba perhatikan pada browser kita. Jadi kita minimize dulu, dan kalau kita enter alamat IP dari server kita, di sini kita diarahkan ke halaman default dari Apache kita, atau web server yang kita install. Dan untuk alamat ini sebenarnya dapat dilihat pada file var www. Jadi untuk memastikan kita ketikkan aja ls -var www lalu enter. Dan untuk file utama ini sebenarnya berasal dari folder HTML. Jadi di sini kita ingin mengarahkan folder HTML ini menjadi Apache. Dan caranya di sini kita perlu menambahkan namanya virtual host. Caranya di sini kita buat dulu sebuah file konfigurasi, yaitu nano etc apache 2 site available, lalu kita buat namanya apache.conf, lalu enter. Dan di sini kita mengatur lokasi dari website yang pertama kali kita akses. Caranya di sini ketikkan virtual host bintang titik 2 80 enter, server admin, dan di sini kita masukkan aja IP kita, yaitu 192.168.100.100 enter. Lalu kita tambahkan dokumen root dan kita arahkan ke folder yang kita buat, yaitu var www.ampache, lalu enter. Dan kita buat nama server name, dan karena kita belum memiliki DNS, di sini kita gunakan aja example.com. Lalu kita masukkan juga server alias, yaitu www.example.com. Dan terakhir di sini kita tutup virtual host, tutup. Oke, penutupnya seperti ini. Dan di sini pastikan sudah sesuai konfigurasi ini, karena kalau seandainya tidak sesuai maka kita tidak dapat menyimpan ataupun mengarahkan web server kita ke folder Apache kita. Kemudian kita save, caranya Ctrl X, Y, enter. Kemudian di sini kita perlu memindahkan agar server kita dapat membaca file Apache kita. Biar lebih mudah, di sini kita masuk aja ke file site available ini, yaitu cd etc apache 2 site available, enter. Dan di sini kita sudah masuk ke file site available. Dan kemudian di sini kita perlu mematikan pengaturan default dari server web kita. Jadi kalau kita ls, di sini kita perlu mematikan 00 default ini dan kemudian mengarahkan ke apache.conf yang baru saja kita buat. Caranya di sini kita ketikkan perintah a2 di site lalu 00 default conf. Jadi kita matikan dulu pengaturan untuk 00 defaultnya. Kemudian di sini kita pindahkan ke pengaturan apache.conf kita. Caranya a2 nsite
apache.conf, lalu enter. Dan di sini kita sudah mengaktifkan file apache kita. Dan terakhir kita perlu untuk menulis ulang ataupun menyimpan konfigurasi ini. Caranya A2 nmod rewrite, lalu enter. Dan di sini kita sudah berhasil menyimpan ataupun mengubah agar file apache kita yang pertama kali tersimpan. Jadi di sini kita belum dapat melihat perubahannya. Kalau kita refresh dan di sini halaman web belum berubah. Caranya di sini kita perlu merestart service dari web server kita. Caranya systemctl restart apache2.service. Lalu kita enter. Dan kalau nggak ada error, seharusnya nggak ada pesan apa-apa. Dan kalau kita cek pada browser kita, seharusnya sudah berubah ke dalam Apache server kita. Kemudian, kalau seandainya ada error seperti ini, di sini kita perlu menambahkan folder public pada virtual host kita. Jadi di sini Apache ini sebenarnya berada pada folder public. Kemudian di sini kita perlu masuk lagi ke dalam apache.conf kita, yaitu nano apache.conf. Lalu pada dokumen root ini kita hanya perlu menambahkan /public. Lalu save, Ctrl X, Y, enter. Dan kita perlu merestart service dari server kita, yaitu systemctl restart apache2.service. Lalu enter. Dan kita selanjutnya akan fokus pada bagian web browser kita. Jadi di sini kita refresh lagi, seharusnya sudah tidak ada error lagi. Dan di sini kita dapat melanjutkan ke tahapan instalasi. Selanjutnya di sini kita perlu memilih bahasa utama dari instalasi. Biar nggak bingung, kita pilih aja English. Kemudian kita klik Start Configuration. Dan di sini pastikan tidak ada error. Dan misalnya ada error INTL extension, nanti kita benerin pas di akhir instalasi. Nggak masalah, ini hanya perlu melakukan instalasi untuk service INTL-nya aja. Nggak masalah. Kemudian di sini kita klik Continue. Dan selanjutnya kita perlu memasukkan database yang kita daftarkan tadi. Dan untuk nama database-nya tadi kita buat namanya Apache 2. Lalu untuk nama username-nya di sini blog belajar, begitu juga passwordnya. Jadi sesuaikan dengan apa yang kita install sebelumnya. Kemudian di sini kita hanya perlu unchecklist database karena kita sudah memiliki database-nya. Kemudian kita klik insert database. Dan kita tunggu sampai ada pengaturan seperti ini. Dan ini kita hanya perlu melakukan next saja. Di sini cuman beberapa konfirmasi instalasi. Dan kita pastikan memilih Subsonic karena defaultnya sudah terchecklist. Di sini kita klik aja create config. Dan selanjutnya kalau nggak ada error, kita akan diarahkan ke tampilan pembuatan user. Dan di sini kita buat aja usernya admin, passwordnya admin juga, dan konfirmasinya admin juga, biar lebih mudah. Kemudian kita klik create akun. Oke. Dan di sini kita tidak bisa melanjutkan proses instalasi karena ada error di proses INTL. Jadi di sini kita perlu menghilangkan error ini. Caranya di sini kita hanya perlu menginstal beberapa ekstensi aja. Jadi kita kembali lagi ke server kita. Dan di sini kita perlu menginstal apt install php 7.4 strip intl. Lalu enter. Dan kita tunggu sampai proses instalasi selesai.
Oke, kalau sudah selesai, di sini selanjutnya kita hanya perlu menambahkan beberapa konfigurasi di file php.ini, yaitu nano etc php 7.4 apache 2 php.ini. Enter. Kemudian di sini kita cari namanya syntax extension. Jadi kita ketikkan aja extension sama dengan intl. Oke. Dan di sini untuk mengaktifkannya kita perlu menghilangkan titik koma. Jadi seperti ini, tidak ada titik koma. Biar lebih jelas saya minimize dulu. Oke, jadi di sini tidak ada titik koma, awalnya ada, jadi kita hilangkan aja. Kemudian, kalau sudah kita save, Ctrl X, Y, Enter. Dan terakhir kita perlu untuk merestart service web server kita, yaitu systemctl restart apache 2.service. Lalu Enter. Dan kalau sudah berhasil di restart, selanjutnya kita kembali aja ke web browser kita dan kita refresh. Dan untuk intl ini sudah oke dan tidak ada error lagi. Kemudian untuk mengakses server Apache kita, di sini kita perlu menghapus test.php ini dan kita akses aja IP kita. Lalu hapus saja dan seharusnya kita sudah selesai dalam tahapan instalasi. Selanjutnya, kalau sudah, di sini kita belum memiliki musik apapun. Jadi di sini kita perlu untuk masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu membuat folder untuk menyimpan musik yang akan kita streaming. Caranya di sini kita buat aja folder baru, mkdir minp, dan untuk foldernya ini saya simpan di home / nama foldernya, yaitu musik. Lalu Enter. Dan terakhir kita perlu memberikan hak akses untuk folder musik ini, yaitu chmod 777/home musik. Lalu Enter. Dan di sini kita sudah dapat memasukkan musik ke dalam folder kita. Selanjutnya di sini kita masukkan dulu musik melalui aplikasi WinSCP. Oke. Dan di sini kita cari lokasi musik yang kita miliki. Oke, di sini saya pilih aja salah satu musik dan kita drag ke dalam folder kita. Caranya di sini untuk usernya awalnya blog, kita pindahkan ke home. Jadi di sini kita pilih aja nama dari folder yang baru saja kita buat, yaitu musik. Kemudian kita drag lagu yang kita miliki ke dalam server kita. Jadi tinggal drag aja dan pastikan sudah masuk seperti ini. Kemudian kalau sudah masuk, selanjutnya kita perlu memasukkan agar folder ini dapat diakses melalui server streaming audio kita. Caranya di sini kita kembali lagi ke browser dan kita login sebagai admin, yaitu admin. Lalu login. Dan di sini merupakan tampilan awal dari server Apache untuk melakukan streaming musik. Selanjutnya, di sini kita perlu memasukkan folder yang kita buat. Caranya login sebagai admin. Di sini lihat aja pada tulisan admin ini. Lalu kita klik dan selanjutnya kita tambahkan katalog, add katalog. Kemudian kita masukkan nama katalog kita, contohnya musik. Untuk tipe katalognya kita ubah menjadi lokal. Dan pada bagian path ini kita masukkan lokasi folder yang kita buat, yaitu /home
/musik seperti ini. Lalu kita add katalog. Kemudian continue. Dan agar musik kita dapat muncul, di sini kita perlu memilih action ini menjadi update. Lalu kita klik go. Dan kita klik continue. Seharusnya musik kita sudah ada. Dan untuk mengeceknya di sini kita pilih aja gambar home ini. Lalu kita pilih song. Dan di sini sudah ada musik yang kita masukkan tadi. Jadi tinggal di play aja untuk memainkan musik yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Dan misalnya kita ingin menambahkan user baru, di sini kita dapat membuat user. Caranya masuk lagi ke admin dengan cara klik admin ini. Lalu kita klik add user dan tinggal kita masukkan aja nama user kita. Contohnya user 1, passwordnya user 1, konfirmasi passwordnya juga, full name-nya sama aja. Untuk emailnya aja kita bikin user1example.com. Lalu kita add user. Oke. Continue. Dan di sini tinggal kita tes dengan cara logout. Dan kita coba akses user 1, passwordnya user 1. Dan di sini kita sudah dapat mengakses user 1 tersebut. Dan di sini kita tidak dapat menambahkan lagu karena untuk menambahkan lagu itu hanya dapat dilakukan oleh admin. Dan misalnya user ingin mengakses server, di sini tinggal mengakses IP dari server tersebut yaitu 192.168.100 dan user yang berada dalam satu koneksi dengan kita dapat mendengarkan musik yang kita streamingkan tersebut. Jadi lebih mudah. Oke semuanya, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jangan lupa dukung selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.